Bagian pertama di dalam persyaratan perangkat lunak atau yang harus dipelajari dalam modul persyaratan perangkat lunak adalah yang disebut proses persyaratan perangkat lunak. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan memvalidasi requirement atau persyaratan atau kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Proses persyaratan perangkat lunak itu tentu saja berangkat dari ide bahwa banyak perangkat lunak yang sekarang ini ada gagal mengidentifikasi requirement atau kebutuhan. Customer atau pelanggan membutuhkan perangkat lunak yang seperti ini dan kita salah mengidentifikasi dan akibatnya gagal untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas dan memiliki manfaat. Dan Leffingwell dan Don Widrith di tahun 1999 menulis buku Managing Software Requirement. Dalam buku tersebut, Dan dan Widrith menunjukkan peta jalan dalam mengidentifikasi persyaratan perangkat lunak. Terdapat problem domain dan solution domain. Problem domain diterjemahkan menjadi needs. Needs pada solution domain diterjemahkan menjadi fitur dan kemudian menjadi software requirement. Dan Widrith mengidentifikasi needs, fitur, dan software requirement diilustrasikan dalam sebuah gambar piramid. Artinya, makin banyak needs, maka makin besar fitur dan software requirement yang ada. Proses persyaratan perangkat lunak bagian yang pertama adalah mengidentifikasi problem domain. Di sini diperlukan seluruh pihak stakeholder yang terkait untuk mengidentifikasi problem domain. Dari problem domain, kemudian dipilih yang akan menjadi kebutuhan untuk dicarikan pemecahan masalah yang ada. Setelah needs diidentifikasi, kemudian kita menyusun fitur. Fitur di sini adalah layanan atau service yang disediakan oleh sistem aplikasi sehingga layanan atau fitur tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari stakeholder seperti yang telah terdefinisikan sebelumnya. Contoh dari fitur itu adalah sistem akan mencegah gangguan keamanan. Sistem akan memiliki backup otomatis. Masukkan sales orders yang berbasis web adalah contoh-contoh dari kalimat fitur. Setelah fitur dikerjakan, yang selanjutnya adalah menyusun software requirement. Di mana software requirement ini terdiri dari dua bagian. Berdasarkan pengertian Pressman dan Summerfield, software requirement dapat dibedakan menjadi requirement fungsional dan requirement non-fungsional. Nah, requirement fungsional inilah yang akan kita gambarkan di dalam use case.